Shalom kekasih mulia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa, masih di program God Calling. Seperti biasanya setiap kali God Calling, saya akan memperkenalkan kepada kekasih mulia seorang narasumber yang baru. Kita akan berkenalan secara pribadi, lebih dekat, lebih mengenal dengan sosok pribadi narasumber saya. Dan kita akan menggali lebih jauh, tidak hanya tentang profilnya, tetapi juga hal-hal lain seperti tentang panggilannya dan bagaimana beliau menghidupi pelayanannya. Nah, tamu saya hari ini spesial saya datangkan jauh-jauh dari ibu kota, dari ibu kota ya, karena sekarang ibu kota negara kita sudah berpindah gitu kan ke daerah Kalimantan. Jadi saya menyebut beliau nih dari ibu kota, saya yang dari daerah. Selamat datang seorang hamba Tuhan yang ya saya tahu beliau tetapi belum banyak mengenal beliau. Jadi hari ini kita juga mau kenalan deh secara pribadi dengan Pendeta Setiono dari Putu Sibau. Hai Pak. Halo, salam untuk semua pendengar. Wow, luar biasa. Senang sekali loh ya bisa menyapa Bapak nih ya dari sini terlihat bersinar gitu. Oke. Gimana Pak cuaca di Kalimantan? Rata-rata biasanya 31 sampai 34. Kalau ini pas kebetulan pagi ini hujan, hujan deras nih. Oh, membawa ini Pak ya, Berkat. membawa berkat ya. Kita hampir 2 minggu ini tidak hujan, ini pas hujan deras nih. Puji Tuhan. Wah, pas puji Tuhan banget ya. Dan spesial sekali sebetulnya karena saat kita ambil take ini ya, kita ngobrol-ngobrol hari ini nih bertepatan dengan eh, hari spesial. Hari Ya, spesial ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang hari spesial itu nanti, Pak. Nah, oke. untuk kekasih mulia yang belum mengenal sosok Pak Stiono, nah, Pak Stiono ini eh, kalau di catatan ya, ya beliau ini kelahiran Ambarawa 17 Juli 72 ya. 72 itu berarti sekarang di usia 50 Ya, berapa ya Pak? 52 ya. 52. 52. Oh, bersinar toh. 52 tapi masih semangatnya 45 gitu loh ya. MPS. Nah, semangat. Semangat gitu. Membara-bara lagi semangatnya ya, Pak ya. Men, ya, Amin, luar biasa. Nah, eh, Pak Stiono ini sudah beristri ya, kekasih mulia ya. ya, ya. Beristrinya satu. Satu, Beranaknya berapa, Pak? tiga. Tiga. Wah. Yang pertama, Pak? Namanya Karisma Putri, sekarang sedang menempuh studi uh, di Semarang, Hmm. yaitu Gereja Baptis atau di, dengan Pak Sionaris, mengambil jurusan guru agama. Ini sudah Hmm. tepat, ini nanti sedang mau praktek mengajar selama setahun. Nah, yang kedua namanya Kevin Abraham Putra, saat ini sedang kuliah ambil jurusan pendeta di Abdiel, sudah masuk 2,5 tahun. Yang ketiga namanya Elis Brilian, baru kelas 3 SMP. Wah. Paling tidak nih saya melihat bibit-bibit eh, anak-anak Tuhan ya, hamba calon hamba Tuhan ini, wah, pelayan-pelayan Tuhan dari turunan Pak Setiono. Soalnya kayak kemarin-kemarin Pak, saya bertanya-tanya kepada hamba Tuhan yang lain itu ya, kayak kita ngobrol-ngobrol, Pak, putra-putrinya ini ada yang tertarik masuk teologi ya jadi hamba Tuhan enggak Pak? Oh, enggak, Sa. Wow, yang ini saya baru menemu satu ya. Jadi ini paling tidak nih Pak Stiono saya menemukan satu. Oh ya, anaknya mau jadi hamba Tuhan. Nah, ini ngambil di Abdiel, ini ambil jurusan musik atau ambil teologinya, Pak? Teologi ya, memang Teologinya. ya, jadi memang sekolah kependetaan. Nah, sekolah pendeta. Oke, nanti kita cari tahu sebetulnya apakah ada sesuatu, apakah didorong Pak Setiono kah anaknya mau jadi pendeta atau sebetulnya terinspirasi dari Pak Setiono? Kita cari tahu nanti. Oke. Nah, Pak, kita lanjutin. Tadi Bapak cerita sama saya sempat bahwa Bapak tuh kelahirannya Ambarawa.
Ya, Pak. kelahiran kelahirannya. Kelahirannya di Ambarawa. Kemudian besarnya di Ambarawa atau di kota lain, Pak? Saya besarnya di Ambarawa. Jadi secara Besarnya. khusus kalau di Ambarawa itu ada tiga gereja, Mhm, ada Ambarawa, Rejosari, Karanganyar. mhm. Jadi saya besar di Rejosarinya, di Oh, di Tambak Boyonya. oke, di sekitar situlah pokoknya lah ya. Jadi kalau Ya, penasaran cari Google gitu ya. Nah, eh, besar di Jawa. Terus setelah itu mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Nah, saya penasaran. Selalu saya tanya dulu, Pak, Bapak lahir baru kapan? ya. Ini saya ceritanya agak panjang sekali Gak ya. apa-apa. Panjang Jadi sekali apa panjang aja? panjang, Pak, agak panjang. Jadi latar belakangnya gini. Suatu ketika bapak saya itu kena G13 PKI. Waktu itu dia dipenjara di Salatiga, kira-kira tahun 65, 66 lah, 66 lah. Nah, seperti itu. Jadi, suatu ketika bapak saya ini dilayani seorang pendeta dari GKJ. Nah, saya belum lahir. Lalu dia punya kerinduan hati. Bapak saya orang Muslim ya. Hmm. Jadi keluarga semua Muslim, termasuk abang saya, adik saya Muslim. Lalu bapak saya ini kok ini orang baik sekali. Lalu dia di dalam hatinya ini punya nasar atau punya minat. Kalau saya nanti punya anak laki-laki, saya kepingin anak saya jadi seperti dia. Oh. Ini pas ini bapak saya bukan orang percaya ya. Jadi Hmm, karena hmm. dia tertarik dengan seorang pendeta GKJ yang pelayanan di penjara pada waktu itu. Nah, singkat kata lahirlah saya. Saya lahir 72. Jadi singkat kata, singkat cerita, memang saya langsung bukan jadi orang Kristen. Tetapi saya baru umur kelas 5 SD, yaitu mungkin umurnya kira-kira 12 tahun, karena saya nggak naik kelas 1 tahun. Jadi saya percaya Yesus itu gara-gara bapak saya kerja di gereja, bapak saya itu tukang bangunan. Lalu Hmm. saya di AW atau diajak sama guru sekolah minggu untuk masuk ke gereja. Awal-awal tantangannya besar, jadi setelah itulah saya percaya Yesus. Kalau Oh. lahir barunya itu saya SMP kelas 3. Waktu itu saya dibaptis oleh Pak Yesaya Abdi. Langsung sama Pak Yesaya Abdi ya. Nah, ini menarik nih ya. Eh, Kisahnya ini dari zaman sejarah ya, Kekasih Muria. Buat Kekasih Muria yang nggak tahu sejarah, mari kita buka G30 SPKI. Ini sejarahnya luar biasa sekali untuk bangsa negara Indonesia dan ternyata saya baru tahu kalau bapaknya Pak Stiono ini sempat bahkan sempat dipenjara pada zaman tersebut ya. Dan yang menarik adalah Nazar, Pak. Kisah tentang Nazar yang tadi Bapak sebutkan. Bapaknya ini belum percaya, Belum. belum percaya. Hanya karena dia melihat dan sempat dilayani oleh seorang hamba Tuhan dari GIPJ itu, kemudian secara mudah beliau bernazar, kalau aku nanti punya anak laki-lakiku, aku pengen seperti pendeta ini, jadi seperti pendeta ini. Bapak pernah tanya enggak sama bapaknya Bapak? Bapak kan orang enggak percaya, kok pengen saya seperti kok pengen saya seperti pendeta itu? Ya, Pernah enggak Bapak bertanya? ya. Uh, Kalau bapak saya, jadi saya dulu pernah. Kenapa kok bapak tertarik pengen seperti itu? Karena kebaikannya. Jadi Hmm. tengah-tengah pada waktu itu sebenarnya banyak orang nggak peduli, termasuk mungkin tokoh-tokoh agama lain itu nggak peduli, nggak pernah kunjungan ke penjara itu, dan hanya pendeta atau pendeta saja yang pada waktu itu peduli, sehingga seperti itu. Nah, sebenarnya tidak hanya itu saja, bapak saya itu sebenarnya terancam hukuman mati. Oh. Jadi beberapa itu kalau tidak salah ada sekitar 18 truk yang mau dieksekusi di daerah Ungaran, Bonpolo namanya. Nah, bapak saya sudah dikasih tahu bahwa bapak saya akan dieksekusi pada malam itu. Tapi kemudian bapak saya ini dikasih tahu sebelumnya seminggu. Maka bapak saya berpuasa atau bertapa itu kira-kira seminggu. Jadi abang saya itu namanya Budi Sutopo. Oh.
Nah, jadi karena waktu waktu lahirnya abang saya itu bapak saya sedang di penjara. Jadi bapak saya sama mama sudah nikah. Nah, pada waktu bapak saya di penjara, nah itu abang saya eh, ibu saya sedang hamil abang saya. Hmm, hmm. Nah, maka waktu dia usaha dan sebagainya, itu menariknya semua truk lewat. Tetapi pas kebetulan, saya nggak tahu kebetulan atau bagaimana, kalau saya melihat itu memang keajaiban Tuhan. Nah, pada waktu itu ban mobilnya tiga-tiga bocor atau pecah. Ban yang depan sama yang belakang dua. Tiganya bocor. Maka karena kesiangan, satu truk itu selamat, termasuk bapak saya. Jadi tidak Oh, jadi eksekusi karena uh, bannya bocor. barnya bocor. Dan itu tidak hanya satu, tiga. Mungkin kalau satu bisa diganti, Hmm. tapi kalau tiga itu nggak mungkin. Nah, jadi Wow. dari itu saya melihat bahwa saya menjadi orang percaya ini bukan kebetulan karena keajaiban yang Bapak saya alami karena dia berpuasa. Nah, bahkan kalau nama abang saya itu Budi Sutopo. Kalau saya sendiri namanya Setiono, itu ada kesetiaan. Hmm. Nah, jadi Jadi seperti itu latar jadi belakangnya. setelah setelah bapaknya bapak keluar dari penjara itu prosesnya kan berarti nggak sebentar ya Pak ya? Karena Bapak lahir di tahun 72 gitu dan butuh waktu yang panjang. Apakah beliau juga menjadi orang percaya setelah itu? Kalau saya melihat data, sebenarnya bapak saya itu kelihatannya orang percaya, tapi kemudian ketika pulang dia dikucilkan. Oh, Jadi dia tidak bisa nggarap sawah, tidak bisa kerja tempat lain karena dia orang Kristen. Nah, setelah itu dia kembali lagi. oke. Nah, tapi singkat kata, singkat cerita, 2 tahun yang lalu bapak saya meninggal dunia. Tapi sebelum dia meninggal dunia, saya ajak berdoa bersama-sama untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah itu dia meninggal. Intinya, Wow, 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 wow. Ini hampir mirip-mirip dengan cerita Pak Muryali. ya. Papahnya juga begitu. 2 tahun sebelum beliau meninggal, beliau terima Yesus. Nah, em, ketika di usia sekitar 12 tahun tadi Bapak cerita, kelas 5 SD Bapak mendapat panggilan dia awe lah sama guru sekolah minggu sini 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 gitu. Kemudian diterangkan tentang firman Tuhan, terangkan tentang siapa Yesus. Bapak mulai mengenal Yesus. Kemudian Bapak bilang tadi kan bahwa aku percaya Yesus. Reaksi bapaknya Bapak gimana? Kalau waktu awal-awal, ya ada tantangan sedikit. Lu kok anakmu jadi wong Kristen gitu? Kamu kan wong Islam kan seperti itu. Tapi Hmm. bapak saya ini sebenarnya nggak keberatan karena karakter saya berubah. Contohnya, saya dulu ngoko. Kalau dipanggil, yo, hei. Tapi setelah saya jadi orang Kristen, saya diajari sama pendeta dan sebagainya. Saya jadi dalam Pak, jadi karakter saya berubah drastis, bertobat. Memang bapak saya suka berpuasa, saya juga berpuasa. Jadi waktu SMP juga saya sudah mulai berpuasa. Dari puasa 1 tahun, itu Senin Kemis. Dari puasa seperti orang Islam, 40 hari 40 malam, tapi makan 1 hari sekali Hmm. dan sebagainya. Nah itu sering kami lakukan. Maka saya menjadi orang Kristen lahir baru itu ketika SMP itu. Kalau mau disebutkan ya waktu saya dibaptis kelas 3 SMP. Hmm. Tetapi artinya waktu ketika Bapak mau dibaptis itu, apakah keluarga juga menentang? Ah, sek cili gitu loh. Gak oleh Uh, gitu. Digendoli gitu nggak sih, Pak? enggak, justru kalau bapak saya mendorong saya. Oh. Karena mendorong saya kenapa? Karakternya berubah. Jadi kalau Hmm. saya ini termasuk orang yang patuh sama bapak mama saya. Jadi kerjaan saya, kalau saya itu kalau ke gereja nggak pernah dilarang. Karena pekerjaan rumah misalnya suruh masak, saya juga selesaikan. Nyapu dan sebagainya saya selesaikan. Ambil air, lalu ke sawah, lalu misalnya nyangkul, atau waktu kecil itu kalau bahasa Jawanya itu ngelanda, atau Hmm. cabut rumput. Nah itu saya kerjakan secara baik. Hmm. Oh, jadi tidak ada halangan karena beranggapan oh anak ini berubah menjadi anak yang Iya, baik dan itu yang betul. akhirnya ya udah dibiarkan. Iya, Makanya ketika Bapak mengambil keputusan untuk ikut Yesus dan dibaptiskan,
tidak terlalu banyak pertentangan yang gimana ya Pak ya? Ya. Nah, ya, Wah. karena karakter saya sudah mendukung. Jadi artinya bahwa Hmm. anak ini tidak hanya sekedar orang Kristen, tapi memang karakternya karakter yang rajin. Misalnya sekolah, orang uang sakunya banyak. Saya itu sekolah jalannya kira-kira 1 jam, Hmm. ya Hmm. 45 menit. Karena saya sekolahnya dari SMA-nya itu, saya sekolahnya di Bakti Awam, Hmm. dekat Hmm. Ngatum sana, dan saya jalan kaki. Saya nggak ada uang, ya saya tetap makan, mau sekolah ya saya jalan kaki. Bangun Hmm. jam 6, mandi, lalu makan, jalan. Wah, jadi karakter itu perubahan karakter sebetulnya yang mendukung eh, Ya, perwujudan dari kekristenan itu. Jadi orang tua melihatnya bahwa Bapak ditransformasikan. Dulunya gimana, sekarang ketika ikut Yesus berubah. ya, Perilakunya, karakternya berubah. Dan betul. Karena saya waktu anak-anak itu nakal sekali. Jadi hmm, saya ini menjadi problema. Mungkin kalau mama saya bilang, kalau masih ini tak masukkan ke perut lagi. Saya ini misalnya contohnya ya, mama saya waktu saya kecil ya, saya tidak ingat SD atau apa. Misalnya selesai masak sayur, itu langsung saya kencingi. wuh, Itu betul. Lalu yang kedua, kalau saya apa? Kalau saya minta uang nggak dikasih, genting dilempari sampai bapak saya sakit. Lalu kalau ada mbok-mbok jamu yang jalan nggak pakai sandal, jalannya itu saya pasangi duri. Jadi dia sangat kesakitan. Jadi saya memang waktu itu nakal sekali. Nah, ketika hmm, saya jadi orang Kristen kok berubah. Dulu nakal luar biasa, sekarang berubah gitu. wah, transformasi yang sesungguhnya ya Pak ya. Ya, lahir baru lah Transformasi. istilahnya seperti itu. Wah. Nah, dalam proses itu, Pak, kemudian itu tadi Bapak SMP sampai SMA. Eh, kemudian dari proses setelah dibaptiskan itu, ada nggak sih Pak up and down-nya? Atau Bapak, Iya. aku balik lagi deh, seperti orang tuaku misalnya. Nah, kalau saya nggak ada, karena saya sejak SMP itu saya sudah dimuridkan. Saya Oke. dimuridkan ada 2 pribadi yang sangat berpengaruh. Yang pertama itu namanya Pak Andreas Satiman yang sekarang di Bogor. Yang kedua namanya Pak Joni Kristianto. Pak Joni Kristianto pada waktu itu pengurus gereja di Ambarawa yang ngajari saya main musik, Hmm. ngajari saya berkhotbah, ngajari saya karakter. Jadi saya itu karena SMP, saya lulus setelah itu nggak melanjutkan sekolah karena apa? Uang nggak ada biaya. Saya Hmm. kerja 1 tahun untuk mengumpulkan dana. Waktu itu uang pangkalnya atau uang mukanya itu 200.000 aja. Tapi bapak saya nggak punya uang. Nah Hmm. saya Hmm. harus berhenti 1 tahun bekerja melihara lele jumbo atau lele Hmm. jumbo, dan setiap pagi saya jam 3 cari udang di udang rebon di di rawa pening untuk ngasih umpan itu lelenya. Hmm. Jadi waktu mau masuk kami jual untuk bayar SPP. Nah Oke. dari situlah saya ini istilahnya teguh karena ada pemuritan. Jadi pemuritan ini penting. Kalau sejak awal ada mentoring. Jadi kalau Alkitab kan bilang jadikanlah semua bangsa murid. Jadi Hmm. tidak hanya Hmm. pengikut, tidak hanya sekedar. Karena Hmm. sebenarnya bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen. Nah, kita ini dimuridkan enggak? Ya, Gitu. ya. Saya dimuridkan. Jadi saya SMP itu sudah mulai belajar berkhotbah. Lulus SMP. SMA sudah saya berkhotbah di teman-teman dan sebagainya. Saya Hmm. sudah mulai berkhotbah. Wah, jadi itu berawal dari sebuah pemuritan ya, Pak ya, justru ya. Pemuritan. Jadi teguh betul, tidak tergoyahkan ya, nggak Ya, ada. Sekalipun lingkungannya berbeda, tetapi karena sudah dimuridkan, maka imannya bertumbuh bersama dengan doa dan karya juga ya. Sampai Bapak betul. di usia SMA saja udah berani berkhotbah, bersaksi ya di antara kawan-kawan. Wow, Ya. luar biasa, luar biasa. Dan kalau saya sebenarnya, kalau Alkitab kan bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, saya Yes. menjaga pergaulan saya. Saya cuma membatasi di gereja, lalu di rumah, ya sama di sekolah saja. Sama kalau malam minggu saya ikut pemuritan. Selama Hmm. bertahun-tahun main musik, main gitar. Nah, seperti saat ini yang saya lakukan juga saya memuridkan
Misalnya main keyboard, main drum, main bass, main gitar, dan sebagainya. Karena dari Wah, oke. Jadi diawali dari sebuah pemuritan di usia-usia yang masih ini. muda ya, masih dini. Oke. Nah, tadi sudah sampai di SMA. Lalu Pak, panggilan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, datangnya kapan Pak? Ya, ya. Selama saya menjadi orang Kristen, sebenarnya di Ambarawa itu, Rojoswari secara khususnya, itu jarang ada hamba Tuhan. Oke. Yang pernah nginep di Rojoswari itu namanya Pak Pendeta Darmono. Itu dulu hamba Tuhan Pati di Juwana. Lalu kemudian dia pensiun, sekarang ini ada dengan saya di sini istrinya, Bu Darmono itu. Jadi seperti mama angkat saya. Nah, jadi dari situlah karena nggak ada pelayan, ini kok mesake. Jadi saya dari SMA itu sudah mulai bersih-bersih gereja, tidur di gereja, latihan gitar. Dan SMA itu atau SMP saya berhenti itu, Alkitab sudah selesai saya baca. Jadi Kejadian sampai Kitab Wahyu sudah saya baca setiap hari. Selesai. Nah, dari situlah saya panggilan ini kok ini susah. Lalu yang kedua, saya sering diajak sama Pak Joni Kristianto itu untuk pelayanan. Jadi kalau dia khotbah, saya ngantar jalan kaki ke Karanganyar, Josari dan sebagainya. Nah, dari situlah saya terpanggil untuk menjadi pendeta. Nah, di tempat saya sebelumnya sudah ada namanya Pak Pendeta Parjono. Parjono sekarang ini pelayanan di Lampung. Nah, dia lalu ketika panggilan itu juga dorongan kuat karena dia masih keluarga. Nenek mereka sama nenek kami itu adik-beradik. Nah, dari situ mungkin kuat panggilan saya untuk saya menjadi hamba Tuhan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa sebetulnya panggilan Bapak menjadi seorang hamba Tuhan itu karena kerinduan, diawali dari sebuah kerinduan melihat di sekitarku kok enggak ada banyak hamba Tuhan yang melayani jemaat. Yang kedua juga karena melihat teladan dari para mentor ya Pak ya. Ya. Nah, kebetulan mentornya adalah orang-orang yang luar biasa juga yang memuridkan Bapak, dan itu yang akhirnya menyemangati Bapak untuk aku juga mau sama seperti mereka. Begitu nggak? Iya, Wah. betul. Karena keteladanan mereka, ketulusan mereka, dan mereka tuh juga khotbahnya bagus seperti. Dulu pernah juga di tempat kami ada KKR dari Pak Andreas Kristande, waktu itu SMA. Juga panggilan itu makin diteguhkan. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Saya angkat tangan juga. Pak Andreas Kristande kan rumahnya Semarang, jadi dulu pernah diundang untuk, saya kurang tahu apakah KKR atau kebaktian khusus untuk pemuda. Jadi saya hadir pada waktu itu dan saya angkat tangan. Jadi setelah dibaptis, SMA-nya itu saya angkat tangan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan puji Tuhan saya ditunjukkan STI. Kalau saya itu sama dengan Pak Slamet. Pak Slamet Pak Pendeta Slamet itu abang kelas saya. Wow. Jadi sebetulnya panggilan itu udah jelas sekali dari awal ya Pak ya, dari setelah Bapak dibaptis dengan keteladanan, dengan dukungan orang-orang sekitar juga, supportnya dengan luar biasa ya. Dan yang pasti yang perlu kita garis bawahi dari sampai ketika Bapak dipanggil untuk jadi hamba Tuhan, itu tidak lepas dari penyertaan Tuhan. Ya, ingat ya cerita di awal bagaimana Tuhan menyelamatkan bapaknya Pak Stiono ini. Karena kalau itu tidak selamat, Pak Stiono tidak lahir loh ya. Tidak lahir, betul. Benar itu. Ya kan? Karena kalau misalnya bapaknya tidak selamat, Pak Stiono tidak lahir. Dan tidak akan ada cerita ini dan kesaksian hari ini. Betul ya? Betul. Wow, itu luar biasa. Kita hubungkan, kita lihat, wow, Tuhan itu merancangkan segala sesuatu, bahkan sampai detail yang paling kecil. Prosesnya pun diatur sedemikian rupa ya. Wow. Iya. Nah, Pak, tadi Bapak akhirnya mengambil keputusan, aku mau jadi pendeta. Kemudian Bapak kuliah. Ada kesukaran kah? Ya, kesukaran karena di STI itu kan ada sistemnya CP dan sebagainya. Dari segi keuangan saya kesukaran. Saya dulu itu cuma ada dapat biaya dari adik saya itu 60.000 satu bulan. Saya kalau makan 3 kali tidak cukup, makannya 2 kali, siang sampai sore. Kalau mau beli pisang juga nggak bisa, uangnya nggak cukup untuk satu bulan. Jadi saya biasanya makan tempe sama sayur pada waktu itu masih ada 300 rupiah
pada waktu itu. Jadi ya saya kalau pelayanan supaya irit, saya berangkat hari Jumat. Sorenya kan nanti saya sudah makan di pelayanan. Pelayanan saya di Purworejo selama 5 tahun. Nah, saya berangkatnya hari Jumat, pulangnya hari Senin. Supaya apa? Senin paginya saya masih makan di rumahnya Pak Pendeta. Oh, sampai segitunya ya, Pak? Karena ya puji Tuhannya selama 5 tahun itu saya nggak sakit. Dan kalau saya sakit, saya nggak ada uang untuk berobat. Karena makan saya 2 kali, lalu juga saya jajan juga. Kalau teman-teman mengajak jajan, ya saya nggak bisa jajan. Nah, karena itu saya ya bersyukur untuk bapak saya sama adik saya. Nah, seperti itu yang membiayai saya walaupun terbatas. Juga dari kampus saya dapat beasiswa sponsorship itu 20.000 7.500 untuk bayar asrama, 7.500 untuk bayar uang kuliah. Wow, Saya wow, masuk sampai. kuliahnya itu tahun 93, Wow, lulus tahun 98. wah, itu proses yang berat sekali ya, Pak ya. Ya, jadi Saya, yang paling penting adalah sebenarnya setia, seperti nama saya setia. Ya, jadi hmm, walaupun kecil, ya Tuhan tahu persis lah. hmm, Seperti itu. Saya biasanya juga kalau misalnya supaya saya dapat tambahan uang, saya nyuci motornya Pak Pendeta. Secara hmm, khusus bangun pagi-pagi saya nyucikan dan sebagainya. Saya juga ikut bantu ngepel, nyapu dan sebagainya. Jadi saya sudah seperti anaknya sendiri. Makanya saya dikasih dari gereja 10.000. 10.000 itu cuma untuk transportasi selama sebulan. oke, Itu oke. pun tidak cukup karena sekali berangkat itu 1.500, tapi 1.800 dengan transportasi kota. Nah, jadi itu nggak cukup. Nah, supaya saya bisa cukup, ya saya biasanya kalau motornya Pak Pendeta kotor, saya bersihkan. Saya kadang-kadang dikasih 5.000. Nah, itu ya menghibur saya lah, karena saya bisa. Saya berterima kasih aja, saya dapat makan, sama saya dapat uang 10.000 pada waktu itu, 93 sampai 98. Wow, proses yang berat tetapi tetap setia. Ingat ya, namanya Setiono. Jadi diingatkan untuk terus setia meskipun di dalam kesukaran. Bebannya berat tetapi tetap mau ikut Yesus. Wow, kok bisa ya, Pak ya? Bapak sebegitu cintanya dan garansi ya Pak ya, saat itu meskipun dengan kondisi yang berat seperti itu, Tuhan tetap menyertai, Bapak tidak pernah sakit. Ini ya, ini luar biasanya. Itu kalau misalnya orang-orang di luar sana, kamu tidak dalam kondisi sakit, kamu tidak bersyukur tuh kebangetan ya. Karena seperti yang diceritakan Pak Astiono ini, beliau tuh pas-pasan ya, delalain ya pas ya, ada aja gitu ya Pak ya, pas. Hmm. Tetapi di dalam pas-pasannya itu Tuhan memberkati dan menyertai beliau tidak pernah sakit. Karena tahu kalau sakit tidak ada uangnya, Ya, ya toh Pak. Ini betul, betul. Ya, tidak pernah sakit loh. Penyertaan Tuhan tuh sampai detail seperti itu dan terkadang kita untuk masalah kesehatan Tuhan beri kita nafas setiap hari kita lupa bersyukur. Kita lupa bersyukur untuk hal-hal simple dan sederhana yang Tuhan sebetulnya berikan kepada kita setiap harinya. Nah, ini kita diingatkan sama Pak Stiono ya. Ayo bangun diri, lebih banyak bersyukurnya ya, lebih banyak bersyukurnya dan tetap setia dalam segala keadaan. Oke Pak, kita sekarang lompat. Ya, Bapak udah lulus. Nah, Pak, ini kan Bapak tadi asalnya dari Ambarawa. Banyak sekali melayani di Ambarawa. Kok pada akhirnya Pak bisa lompat, lompatnya mana jauh lagi Pak sampai ke Kalimantan. Gimana ceritanya sih Pak? ya. Yang pertama, saya punya teman banyak orang Kalimantan, Sintang dan sebagainya, tempatnya saya nggak tahu. Dan teman saya membujuk saya supaya saya pergi ke Kalimantan. Itu yang pertama. Saya bilang, ya saya usahakan. Nah, kebetulan Sinode itu mencari tenaga hamba Tuhan yang mau pergi ke Kalimantan, secara khusus Maranatha pada waktu itu. Nah, teman-teman yang ditawari ke sini ini nggak mau karena pada waktu itu ada perang Dayak Madura, ada 3.000 orang meninggal dunia pada waktu itu. 97 kejadiannya, 98 para pengungsinya itu masih ada di kota waktu saya datang. Jadi itu banyak orang-orang yang mengungsi di situ. Nah,
Jadi banyak orang, mama saya, bapak saya juga nangis karena pada waktu itu perang Daya Mandura. Saya hitam ini jangan-jangan nanti saya bisa bisa mati terbunuh oleh orang Dayak, orang pada waktu itu. Nah, jadi saya dihubungi sama Pak Paul bahwa ada beberapa hamba Tuhan yang dihubungi tidak sanggup dan saya berkata siap untuk pergi ke Kalimantan. Maka pada bulan Juni setelah lulus, saya harus pergi ke Jakarta. Saya harus seperti di training dulu sama Pak Andreas. Karena Pak Andreas Satiman ini dulu pernah ke Kalimantan dan dia sekarang pindah ke PIPKA di sana. Nah, saya juga waktu mau ke Kalimantan saya nggak punya uang. Saya dipinjami sama Sinode 400.000. Jadi untuk naik bis, lalu saya naik kapal, dan selama 1 bulan saya ikut makan dengan Pak Andreas. Saya ditanggung sama Pak Andreas di Jakarta. 1 bulan saya dilatih pelayanan dan sebagainya. Lalu saya naik kapal. Lalu saya sampai di Pontianak. Saya ditampung namanya sama Pak Bambang. Pak Bambang ini kawannya Pak Andreas pada waktu itu. Pak Bambang ini sekarang tugasnya di gerejanya di Pengharapan. Oh, Nah, dia tampung saya 1 malam yang apa istilahnya ya membelikan tiket untuk saya pergi, tiket bis perintis pada waktu itu, juga kasih kue sama saya dan saya akhirnya sampai di Putusibo 23 Agustus tahun 1998 jam setengah 10 siang. wah, sampai hafal loh ya Hari jamnya. Minggu, hari Minggu. Wow, wow, Pak, apa yang membuat Bapak begitu berani untuk berangkat ke Kalimantan? Sedangkan pada saat itu banyak yang tidak cukup berani, Pak, karena tadi ada perang, ada kemungkinan aku di sana bisa mati nih ya. Eh, di antara peperangan itu, padahal ya Bapak ya nggak ngerti apa-apa. Aku, Bapak bukan orang Madura, Bapak bukan orang Dayak pula gitu kan ya. Terus berani, dan ini kan ekstrim karena Bapak mau melayani di sana untuk menginjili, melayani eh, apa namanya, menjadi seorang hamba Tuhan. Kok berani, Pak? Ya, uh, ayat hafalan saya yang menjadi ingatan dari saya dari dulu sejak saya remaja sampai saat ini itu dalam Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup, maka itu bekerja menghasilkan buah. Jadi artinya bahwa saya ke Kalimantan ini karena saya memegang ayat firman itu, mati bagiku adalah keuntungan. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, dari komitmen itu saya berani nekat. Saya nggak punya saudara, saya nggak punya kawan dan sebagainya. Ada saja jalan Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ini kan sudah saya doakan. Jadi waktu SMP, SMA itu saya ini sudah sering berpuasa. Nah, saya sering bermimpi. Nah, contohnya waktu saya kuliah saya ketemu sama dosen. Saya ketemu dosen persis. Lalu ketika saya SMP itu bermimpi gereja kebakar. Maranatha, gereja GKI Maranatha, saya belum sempat khotbah. Gereja GKI Maranatha juga sudah kebakar 7 September tahun 98. Wow. Wow, Jadi wow, itu wow. digenapi. Jadi ketika kita intim sama Tuhan, sesuatu yang apa? Sesuatu yang ingin Tuhan tunjukkan, itu sebenarnya Tuhan juga sudah berikan. Jadi Oke. lalu ya dari situ jemaat sedikit, tapi melalui peristiwa itu juga pergumulan nggak berhenti. Nah, 98, 99 gereja sudah mulai bisa dibangun. Oke. Gitu. Jadi waktu Bapak pindah akhirnya ke GKMI Maranatha, melayani di sana eh, dengan kondisi yang saat itu kan masih masih masa-masa kritis ya, Pak ya? Masa kritis dan jalan juga masih susah. Hmm, Jadi berangkatnya siang, sampainya siang. Nah, kalau hmm, sekarang kan sudah 14 jam nih. hmm. Kalau zaman dulu 20 jam sampai 24 jam. Nah, tapi Wah, karena tekadnya itu, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi saya ini istilahnya ya sakti tanpa aji lah. Jadi saya berani karena saya punya Tuhan, aku menyertai engkau. wah, Nah, gitu. mantap betul. Ini iman yang luar biasa sih. Jadi saya belajar sekali bagaimana eh, Bapak dengan keberanian itu nggak berani cuman asal berani ya. Karena Betul. Bapak berpegang pada firman dan Ya. menjadikan itu
Firman itu hidup. Dan Bapak Betul. meyakini itu pegangan Bapak, jadi aku nggak perlu takut, aku nggak perlu cemas akan masa depanku, Tuhan yang jamin, bahkan mulai dari kuliah, kemudian menetapkan untuk melayani di Kalimantan, penyertaan Tuhan selalu aja ada, siapa yang memberi Betul. berkat selalu ada. Wow, itu luar biasa. Jadi kalau kita baca firman ya, kekasih mulia, jangan hanya sekedar baca firman, tetapi benar-benar hidupi firman-Nya itu di dalam kehidupan kita. Dipegang betul-betul sungguh-sungguh menjadi sebuah kebenaran yang hidup. Ya, karena seperti yang diceritakan Pak Stiono ini, firman itu benar-benar hidup loh ya. Dipegang, hidup, nyata, dan itu bisa di saat kesukaran datang, firman itu yang akan terus menguatkan kita. Begitu ya Pak Stiono ya? Betul, betul, betul. Jadi seperti itu. Nah, waktu kuliah saya juga punya komitmen bahwa saya akan doa pagi secara rutin dan Hmm. konsisten. Sampai saat ini saya bersama keluarga termasuk anak saya, kalau waktu di rumah Kak Putri, Mas Kevin, Elis itu ikut doa pagi dari jam 5 sampai jam 6. Jadi setiap orang yang ikut, misalnya Pak Pendeta Petrus yang ikut saya, ada beberapa orang yang ikut saya, Lunu Santiko yang sekarang menjadi di asisten atau ya rekan sekerja di pos-pos. Nah itu juga harus ikut doa pagi. Membaca Alkitab satu pasal perjanjian lama, satu pasal perjanjian baru. Itu secara konsisten. Jadi Hmm. dari situlah kemungkinan besar anak saya melihat keteladanan dari bapaknya. Bahkan yang menarik lagi, kalau di Kalimantan ini kan jadi pegawai negeri gampang. Hmm. Nah, tahun 2006 itu sebenarnya saya menjadi pegawai negeri di Depak. Karena saya sudah honor selama 12 tahun, lalu saya eh, 8 tahun, ya saya honor di situ. Saya ditawari untuk jadi pegawai negeri waktu itu K1 tanpa ujian, tanpa apa, tinggal masuk melengkapi data. Tapi saya menolak. Saya ke Kalimantan bukan karena apa ingin jadi pegawai negeri, gaji saya ingin besar. Beberapa teman saya juga diterima. Saya tidak memandang rendah mereka, tapi setiap orang kan panggilannya masing-masing. Ya, Jadi betul, pada betul. waktu itu saya berkata, Tuhan, aku ini ke sini ke Kalimantan bukan karena ingin jadi pegawai negeri, tapi saya ingin jadi pendeta. Nah sebenarnya kan kalau anak-anaknya PKI kan nggak bisa jadi pegawai negeri. Hmm. Nah, Hmm. pada waktu zaman Gus Dur kan dicabut dan akhirnya saya ini sebenarnya kalau mau jadi pegawai negeri ya sudah tahun 2006 2007 sebenarnya. Kan itu akhir sekitar Desemberan gitu 2007-nya memperlengkapi apa data-data pada waktu itu. Teman saya juga Pak Pendeta juga terima sekarang menjadi guru agama. Jadi seperti itu harus loyalitas, integritas yang tak tergoyahkan. Ya. Jadi kita tidak boleh diganggu oleh apapun. Sampai saat ini pun teman-teman tentang partai dan sebagainya itu juga mengiming-imingi. Dah kamu dulu nanti jadi pengurus penasihat partai dan sebagainya. Saya bilang tidak. Panggilan saya hamba Tuhan. Wah, setia pada panggilan ya Pak ya. Luar Betul. biasa. Ini goyahnya tuh nggak main-main ya. Jadi PNS, jadi orang partai, ya mendapatkan posisi dan jabatan tertentu, ya kan Pak? Dapat Ya, gaji yang luar biasa. Tetapi Pak Stiono ini mengajarkan kita pada disiplin, komitmen dan konsisten, ya Pak ya. ya, Loyal. Ini, wah penting sekali. Nggak banyak sekarang di antara kita, oh, mungkin kita digoyah. Ini ya ada Jens gini, gitu langsung goyah, gitu kan ya Pak. Goyangnya banyak banget kita pada sesuatu yang mungkin di mata dunia ini menggiurkan buat kita. Wah, tapi ini perlu kita teladani juga, ya. Nah, dalam proses mengerjakan itu, Pak. Saya juga tertarik dengan cerita-cerita bahwa pengembangan pelayanan di Putu Sibau itu eh, gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah karena medannya waktu itu masih susah, ya Pak ya. ya, Kemudian eh, budaya, challenge di sekitar juga susah. Kemudian menghadapi masyarakatnya pun itu kan juga berbeda ya Pak ya. Nah, betul. tantangan yang menurut Bapak paling berat apa Pak ketika menjalani pelayanan tersebut? Ya, kalau saya kan tantangan sih ya, baru datang aja gereja kebakar. Itu yang pertama Ya, tantangan. heeh. Jadi masyarakat kalau budaya orang Tionghoa di sini ini kan uh, itu masih dilakukan dengan ketat. Baik-baik kalau bahasa orang sini ini bahasanya bahasa kek.
kalau makan siraman dan sebagainya. Nah, itu budayanya sangat berat tantangannya. Bahkan kalau orang di Kalimantan, orang Dayak ini sakit itu bukan cari dokter dulu, cari dukun dulu. Kalau sudah parah, hampir nggak sembuh baru ke dokter. Nah, mati dia. Nah, seperti itu. Nah, tantangan seperti itu, tantangan besar dan sebagainya. Lalu Gereja Maranatha ini dulu pernah ada pernah hamba tuannya diusir gitu sama pengurus. Nah, seperti itu tantangan seperti itu. Maka saya tahun 2002 saya ambil cuti selama 15 hari dan saya pulang ke Ambarawa untuk berpuasa 7 hari 7 malam. Karena saya melihat pelayanan saya kok nggak maju-maju, tantangan dari spiritual, dari lingkungan budaya kok nggak maju. Maka anak saya pada waktu itu 1 tahun lebih dan saya mengambil cuti untuk saya khusus untuk berpuasa. Karena kalau saya pernah coba puasa 3 hari 3 malam di Putus Ibo, itu saya dicari terus sama jemaat. Jadi nggak konsentrasi berdoa dan puasa baca Alkitab. Nah, salah satu-satunya cara supaya saya nggak dicari jemaat, saya cuti ke Ambarawa sambil nengok orang tua dan sebagainya, dan saya ambil doa puasa 7 hari 7 malam, nggak makan, nggak minum. Nah, bapak saya itu nakut-nakuti saya. Lu kowe iki kok wani-wani men, minta maaf bahasa Jawa. Lu kowe kok wani-wani arep poso pitung bengi iki. Di kampung ini banyak orang mati karena puasa 7 hari 7 malam. Saya tanya sama bapak saya, mereka puasa waktu tua atau muda? Oh, udah tua. Oh, saya masih muda, saya umur 30-an. Jadi saya puasa. Oh, saya pokoknya kuat lah. Jadi saya berpuasa dan betul saya bisa lolos selama 7 hari 7 malam. Dan setelah itulah pelayanan mengalami next level. Kalau saya bersama dengan PIPKA dan Maranatha, ini ada 12 gereja dirintis baru. Oh, jadi selama Bapak di sana ya, ada Ya, 12 gereja baru dirintis. Wow. Itu di Bersama sekitar Putus Sibau juga atau sampai ke daerah-daerah lain, Pak? Sekitar Putus Ibo aja. Tetapi Putus Ibo itu kan kabupatennya luasnya Jawa Barat plus Banten. Jadi satu kecamatan plus kecamatan itu perjalanannya 8 jam. Kalau zaman dulu bisa 12 hari berangkat pagi, malam baru sampai, jalannya jelek. Kalau sekarang ya rata-rata satu kecamatan ke kecamatan itu bisa 8 jam, 10 jam. Cukup besar ya, Pak ya areanya ya. Jadi cukup besar karena saya secara khusus sebagai hamba Tuhan punya visi adalah membuat gereja sebanyak-banyaknya, bukan gereja sebesar-besarnya. Maka di dalam kota ini kita ini ada 7 gereja. Baik yang akan kita rintis itu cabangnya dari Maranatha, berbeda yang dengan PIPKA. Memang ada beberapa kita adopsi, jadi beberapa tempat sudah kita mulai rintis lagi. Jadi jemaat Maranatha yang pindah agak jauh sedikit, ada perumahan baru, kita mulai rintis. Jadi kita membuat gereja sebanyak-banyaknya. Kita sudah ada 7, termasuk gereja Maranatha. Oke. Jadi dewasanya adalah Maranatha, tetapi dari Maranatha sendiri punya banyak cabang ya, Pak ya? Betul. Nah, kalau dengan PIPKA juga mungkin termasuk di Kalimantan ini, di Kapuas Hulu inilah yang masih merintis. Misalnya tahun ini kita membuka perintisan baru. Sebelumnya kita buka perintisan baru. Sebelumnya juga kita buka perintisan baru. Nah, terus menerus. Nah, karena itu, Maranatha ini juga saya punya asisten yang penginjil. Jadi dia memang suka penginjil, perintisan, dan dia part-time kerjanya. Wow, luar biasa ya. Jadi penginjilan, kegerakan, datangnya orang-orang percaya dari waktu ke waktu karena kita konsisten dan setia, Tuhan semakin tambahkan banyak jiwa yang percaya, semakin percaya sama Tuhan ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi yang percaya itu ya dari gereja, dari agama lain atau apa itu ya ada. Wow. Artinya itu perintisan baru. Jadi memang kalau perintisan di sini ya komitmen. Jadi kuasa kegelapan itu kuat. Pertama kuasa kegelapan yang paling kuat itu di Bali. Yang kedua di Kalimantan. Jadi Bapak yang mainan begitu juga ya Pak ya, ketemu dengan hal-hal yang seperti itu ya? Ya kalau saya sih lagu Jawa bilang setan ora doyan demit ora ndulit padha lunga amarga pracaya. Saya percaya itu. Kalau di dalam bilangan 23 ayat 23, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub dan tenungan terhadap Israel. Pada waktunya akan dinyatakan keajaiban Allah yang diperbuat oleh Allah. Jadi saya ini ya diperet nggak lengket, disantet juga nggak mempan. Karena Alkitab Allah menjamin saya. Wah,
Ini ya, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan Pak Muria Ali terkait dengan hal ini. Ini, saya akan coba review sedikit dan semoga menguatkan apa yang statement yang diceritakan sama Pak Stiono ini. Jadi Pak Muria Ali sempat mengingatkan kita bahwa gini, kenapa orang Kristen, orang yang sudah percaya Kristus, itu masih dapat eh, didekati kuasa gelap? Karena dia tidak pernah punya koneksi yang baik dengan Tuhan. Karena dia lost ya, pokoknya dia nyaman-nyaman aja dengan itu. Pokoknya dia merasa bahwa kamu ketika kamu udah percaya Yesus, maka iblis tidak coba mengganggu kamu. No, justru semakin kamu dekat sama Tuhan, iblis itu semakin mencoba untuk menggoyahkan kamu. Nah, caranya yang paling efektif gimana supaya mereka tidak berani mendekati kamu atau apa coba-coba untuk menghancurkan imanmu adalah dengan cara kamu terus terkoneksi sama Tuhan. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, cerita ini sinkron sekali dengan apa yang diceritakan Pak Setiono, bahwa Pak Setiono itu punya hubungan yang baik dengan Tuhan ya. Mulai dari doa pagi, kebiasaan berpuasa, kemudian punya budaya intimasi yang dekat lekat dengan Tuhan. Itu yang membuat dia dan berpegang teguh pada firman. Ini penting sekali. Jadi kita terus diingatkan hal-hal yang serupa bahwa kita perlu membangun keimanan kita secara pribadi. Begitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi kalau diringkas itu sebenarnya hamba Tuhan atau setiap kita itu punya tiga hal. Yang pertama harus pure motivation. Pelayanan menjadi berat itu kalau motivasinya nggak murni untuk kemuliaan Tuhan, apalagi kalau motivasinya uang, itu nggak bakal bertahan. Kita perlu uang, tetapi uang bukan segalanya. Jadi harus pure motivation. Yang kedua, high morality. Moralitas yang tinggi atau karakter yang tinggi. Karena apa? Selama saya pelayanan 26 tahun, jemaat tidak pernah tanya berapa IP-mu, tetapi bagaimana karaktermu. Nah, jadi pure motivation ini berkaitan hati. Lalu kalau high morality itu berkaitan apa yang kelihatan. Tindakan kita, perkataan dan perbuatan kelakuan kita. Nah, yang ketiga itu true doctrinal. Pengajaran yang benar. Jadi kalau kita punya tiga hal ini, kalau kita nah mengapa orang kelakuannya bisa salah? Itu karena pengajarannya nggak benar. Nah, saya memegang tiga hal ini, harus pure motivation, high morality, dan true doctrinal. Pengajaran yang benar. Maka korbannya ya harus eksposisi dengan Alkitab. Nah, seperti itu yang harus kita pegang. Dan kita harus terus-menerus. Nah, kita mau kuat, salah satunya adalah keluarga. Saya menikah sama istri saya ini sudah masuk 23 tahun dan kami hampir tidak pernah bertengkar. Kalau saya dimarah, ya saya nggak ambil hati, diam, kita dekati. Nah, karena keintiman dengan keluarga ini menjadi sesuatu yang penting. Saya pikir bahwa surga yang masih ada adalah dalam keluarga. Sebaik-baiknya tempat lain, kalau menurut saya, tidak ada yang seindah di keluarga bersama istri dan anak-anak. Di situ kita relasinya baik. Jadi kesusahan istri ya kesusahan saya. Nanti bisa ditanya lah istri saya kalau mau wawancara istri saya, bagaimana saya membangun karakter bersama. Maka istri saya kadang-kadang ketika saya tidur dia bertanya, dia memandang wajah saya lalu berkata, kok bisa saya ya mendapat suami sebaik ini suami saya. Saya bilang ini karena anugerah Tuhan. Saya juga nggak sempurna. Karena sebenarnya tidak ada laki-laki yang cocok untuk kita kecuali kita menyocokkan diri kita dengan pasangan kita. Jadi apa yang menjadi keperluan pasangan kita? Ya kalau nyuci ya kita nyuci bersama, masak bersama dan sebagainya. Nah, kami bersama pasangan seperti itu. Nah, jadi pokoknya adalah ya di keluarga itu harus memang bagus. Kalau di Alkitab itu kepala rumah tangga yang baik segani anak-anak, maka anak-anak harus melihat teladan kita. Mereka tahu persis. Jadi mengapa anak saya mau ikut saya jadi pendeta? Ya karena saya punya teladan yang bagus. Jadi menjadi hamba Tuhan itu terhormat, lebih terhormat dari apapun juga. Maka anak-anak saya, secara khusus Kevin yang laki-laki, ya sudah saya pelengkapi, saya muridkan. Sebelum dimuridkan orang lain, saya muridkan. Nah kebetulan saya juga fasilitator Global Disciple. Fasilitator Global Disciple itu adalah pemuritan yang bergerak pada pemuritan. Nah, jadi melatih orang untuk mempersiapkan untuk church planting. Yang kedua tentang small business. Jadi kalau kita penginjilan pelayanan, kalau nggak punya ekonomi yang baik, ya nonsen. Karena pengorbanan bisa. Maka saya ini menjadi istilahnya, saya juga punya small business. Nah, kalau nanti Mbak Sasa ini pergi ke Kalimantan,
Salah satunya di Kapuas Hulu ini di BIPKA kita punya kios misi. Kios misi Mm, itu mm. adalah kios yang kita sewakan, kita punya 12 untuk mendukung penginjilan dan perintisan. Oh, Kita kira-kira ya 11 tahun lah. Kita sudah bisa menghasilkan kira-kira 700 juta wow, wow. untuk misi. Nah, di Wow. depan kami ini ada, depan gereja kami ada kios misinya. Mm, Yang mm, banyak di PIPKA. Jadi di Globalisable itu salah satunya membina untuk small business. Karena itu saya sendiri punya small business. Nah, ini mendorong supaya saya small business yang tidak mengganggu. Contohnya saya punya homestay. Homestay itu satu misalnya untuk kontrak berarti setahun sekali penghasilannya. Lalu mm, untuk kos sebulan sekali, lalu homestay yang untuk harian itu juga ada harian. mm, Jadi itu tidak menguras tenaga dan waktu. Juga misalnya saya juga membuat jamu bersama istri saya, mm, temulawak mm, kunyit jahe. mm, Lalu mm. juga ada beberapa usaha lain. Wah, penting ya. Ini kemarin kita juga sempat ngobrol juga bersama dengan Ibu Mariati Barus ya dari GKMI Sempakata. Eh, Beliau juga ngomong bahwa pelayanan kita ini berat ya kalau misalnya memang tidak ada dana yang mendukung. Bahwa akhirnya beliau juga mengembangkan ya, punya BPK dan lain sebagainya. Saya juga tahu, baru tahu nih kalau Pak Setiono nih eh, bersama dengan tim juga punya punya apa ya namanya, that small business ya Pak kita sebutnya ya, Yes. small Oh, business yeah. untuk bisa menunjang pergerakan pelayanan karena eh, tidak bisa dipungkiri bahwa dana diperlukan untuk melakukan itu, tapi uang bukan segalanya, betul nggak Pak? Betul, betul, betul. Ada yang perlu adalah komitmen, kerja kerasnya, semangatnya, juga bagaimana hati kita pure, bukan Ya, hanya sekedar masalah uang ya materi. Wow. Nah, eh, cerita yang berikutnya ini masih berkaitan dengan pelayanan yang ada di GKMI Maranta bersama dengan Pak Stiono dan bergabung juga dengan PIPKA. Salah satunya yang paling menarik adalah di sana itu kata Pak Stiono lokasinya sih nggak terlalu jauh dari gereja Maranatha. Ada asrama. betul. Asrama ini untuk menampung anak-anak dari suku Dayak. Ya. Jadi ini anak-anak siapa sih Pak? Atau di situ di asrama itu mereka belajar apa? Atau mereka sekolah di mana? Atau asrama itu sebetulnya peruntukannya untuk siapa dan untuk apa? Gitu. Ya, jadi para founder dulu mendirikan asrama. Jadi kan PIPKA itu kan pengutusan Injil dan pelayanan kasih. Salah satunya kasih ini adalah mendirikan asrama. Nah, termasuk istri saya ini adalah alumni pertama di asrama itu. Istri saya orang Daya asli, dia sekarang jadi pegawai negeri atau guru agama di kampungnya. Nah, jadi asrama ini adalah mendukung anak-anak pedalaman yang tidak punya tempat ketika mereka sekolah di kota. Ini kota kabupaten Kapuas Hulu namanya, kotanya Putus Ibau. Jadi kita tampung mereka. Memang bayar tetapi cuma air sama listrik. Jadi jadi mereka bayarnya itu sekarang itu 100.000 untuk air, listrik dan internet. Nah, mereka setiap sore ada PA. Nah, beberapa anak-anak yang di asrama itu ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi pegawai negeri karena mereka dididik benar tentang lahir baru, tentang firman Allah, ada PA dan ya pokoknya berkaitan dengan karakter. Nah, itu memang ada program khusus. Jadi itu mungkin sudah ratusan orang yang sudah lulus dari situ. Ada yang jadi ya guru, pegawai negeri, tentara dan sebagainya. Bahkan Wah. pendeta ada. Dan jadi dari berbagai macam bidang ya Pak ya. Tetapi Ya, melalui asrama tersebut ini mereka boleh mendapat kesempatan untuk dimuridkan dalam artinya betul, seperti itu ya. Jadi betul. apapun bidangnya, dimanapun kamu ditempatkan ya, kan Tuhan bilang kita dia bisa memakai banyak orang dari berbagai macam bidang. Nggak mesti harus jadi pendeta ya kekasih mulia ya. Tetapi dimanapun kamu ditempatkan, apapun profesinya, asalkan karakter Kristus melekat padamu, maka kamu tetap akan berbuah baik dalam segala Amin. pekerjaanmu. Dan ini cukup menginspirasi karena yang eh, ada di situ satu asrama tuh isinya berapa sih Pak? Boleh tahu nggak sih? Nah, kalau sekarang itu jumlahnya 40. Satu kamar bisa diisi dua, ada yang tiga Mm-mm. dan sebagainya. Nah, sekarang ini dalam proses pembangunan. Kita Mm. sudah ada 18 kamar.
Ini yang sudah bentuknya pembangunan semi permanen, atasnya kayu, aula, itu gedungnya itu 10 kali 28 lantai 2. Cukup Di atas besar. ada, lalu kita juga ada aula. Nah, ini dalam proses pergumulan untuk kita kembangkan. Jadi target ke depan itu kalau kita bisa menampung sekitar 150 sampai 200 orang. Oke. Nah, Berarti dari segitu pengalaman-pengalaman. banyaknya yang akan dimasuk dan dimuridkan ya. Jadi bukan Betul. hanya ini bayangannya jangan kayak kos-kosan gitu loh ke Kasih Mulia ya. Enggak, Bukan, beda. Karena bukan. ketika kamu masuk ke situ, kamu ikut program pemuritannya gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya HP setiap malam harus dikumpul, Hmm. pagi-pagi harus 2 pagi baca Alkitab. Jadi pemuritannya seperti itu. Jadi ini bukan kos-kosan yang orang bisa keluar sembarangan. Kalau mau pulang harus izin. Ada giliran masak, ada gotong royong dan sebagainya. Oke. Seperti itu. Jadi disitulah tempat pemuritan atau penginjilan. Di situ kan tidak hanya orang Kristen, ada beberapa orang Katolik. Jadi semua agama boleh masuk, tetapi orang cenderung ya yang dari perjalanan biasanya Katolik sama Kristen. Dan itu kita bina di situ tanpa membedakan. Nah, sekarang ada asrama laki-laki dan perempuan. Nah, kedepannya kita akan bangun lagi. Seperti itu. Karena kita telah menjadi berkat. Pemda sudah menyarankan untuk ditingkatkan menjadi pantai asuhan. Tapi Hmm. karena pengurus kita belum ada, dana kita juga belum, jadi kita masih bentuknya asrama. Asrama itu mereka membawa beras, lalu Hmm. juga iuran 100.000. Kalau sayurnya masak sendiri. Wah, mantap, mantap, mantap. Oh, pelayanannya udah sampai sebesar dan seeksis itu ya. Karena juga Ya, banyak kalau Pak lagi ini sebelum sebelum kita sampai di penghujung nih. Saya penasaran. Bapak pernah menghitung enggak sudah berapa banyak lulusan dari asrama tersebut? kalau angkatan demi angkatan, saya tidak menghitung secara pasti ya. Mhm, Tapi yang mhm. jelas itu sudah ratusan karena ini didirikan sejak ya tahun, kalau saya 98 aja dia sudah berdiri. Jadi sekitar tahun 96, 996 itu sudah mulai berdiri. Mhm. Jadi 96 sampai sekarang memang ya. yang lulus itu kalau rata-rata setiap setiap tahunnya itu sekitar ya ada yang 10, ada yang kadang-kadang 8 seperti itu. Jadi Hmm, secara khusus saya nggak megang data hmm, karena ibu asrama yang megang data. hmm, hmm. Nah, Jadi jadi hampir seperti itu ini udah hampir 30-an tahun ya Pak ya udah berjalan ya. lebih, tetap lebih. Jadi itu Hmm, sekarang sudah orang-orang di situ pun karena umurnya sudah 50 tahun, hmm, hmm, hmm. 52 tahun. Ini asrama awal-awal. Dulu ada Pak Jayus, Pak Kris sebagai Bapak Ibu asrama. Dan ini efektif. Nah, mereka wajib misalnya ibadah ke gereja kita, jadi nggak boleh ke gereja lain, ke gereja kita. Dan Hmm, mereka harus tanda tangan. Jadi tanda tangan pendetanya khotbah apa dan sebagainya sebagai bentuk bukti bahwa mereka sudah ke gereja. Nah, hmm, hmm, jadi itu. Nah, penginjilan dan pemuritan itu satu 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 napasnya Allah di gereja. hmm, hmm, Gereja yang tidak menginjil akan mati hmm, karena hmm. tidak ada penambahan. Ya, Gereja yang tidak memuridkan, ya nanti siapa yang akan melayani? hmm, Jadi ya, pemerintahan itu menjadi gaya utama. Nah, karena itu keintiman dengan Tuhan, hubungan yang benar, lalu ketaatan yang mengambil resiko. Kita harus berani mengambil resiko. Lalu hmm, integritas yang tak tergoyahkan, melayani dengan rendah hati, itu harus harus ada selalu di gereja. hmm, Jadi ini maka gereja akan ya sangat baik pertumbuhannya, jemaat juga sangat loyal. Nah, seperti itu. Nah, sebagai ya artinya dalam persekutuan dengan Tuhan Jeripayung tidak sia-sia. yes, Nah, amin. nah, saya juga misalnya gini, karena kesetiaan itu Tuhan mempercayakan saya. Saya ya paling tidak kemarin sudah beberapa berangkat ke beberapa negara. Hmm, hmm, Nah, jadi ya entah rekreasi dan sebagainya, tapi Tuhan percayakan melalui sponsor dan saya beberapa negara, beberapa ya ikut seminar dan sebagainya, dan ini menjadi berkat. Yang penting setia saja. Karena wah, kesuksesan ini tidak ditentukan kota atau kampung. Misalnya Daud dari padang gurun kan diambil tuh, ya, walaupun tidak perhitungkan. Nah, kalau yang penting kita setia. Dari Kapuas Hulu pun bisa pergi ke, kalau kita mau ke luar negeri juga bisa. hmm, Artinya yang penting adalah komitmen sama Tuhan, kesetiaan, tidak boleh sandiwara. Lalu hubungan yang intim dengan doa, dengan Tuhan, doa, puasa, dan sebagainya. Karakter yang baik. Nah, ini maka nanti akan menjadi ya gereja yang kuat
Dan yang penting adalah semangat. Jadi seperti itu. Jadi kalau Wah, ekonominya mendukung, pelayanan juga baik, lalu pure motivation, high morality, khotbah yang bagus atau true doctrinal, nah ini menjadi sesuatu yang baik. Nah nah, seperti itu. betul, betul. Dan itu juga bisa dibangun dari diri kita sendiri dulu ya Pak ya. Dan yang Ya, terutama tadi yang seperti yang disampaikan Pak Setiono, tempat pertama kita untuk melakukan penginjilan adalah melalui keluarga kita. betul, betul. Ya, Justru pemuritan pertama itu bukan di gereja, di keluarga. hmm, Jadi hmm, orang tua yang berhasil adalah orang tua yang memuridkan. hmm. Karena itu nanti orang tua akan ditanya, di mana anakmu? Ya, Orang tua akan punya tanggung jawab. Orang tua Kristen yang anaknya tidak menjadi orang Kristen itu nanti orang tua akan ditanya bagaimana pendidikanmu, disiplinmu, keteladananmu. Ada enggak? Jadi kita tidak boleh main-main dengan keluarga kita. Karena ini ada keluarga adalah titipan. Nah karena itu ketika kita bisa menggunakan otoritas, gunakan otoritas yang baik untuk kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Nah jadi seperti wah. itu. Jadi anak-anak harus dimuridkan dari rumah, Hmm, doa hmm, mereka, puasa mereka, karakter mereka, cara kerja mereka. Misalnya seperti anak saya Kevin, dia di kota ya saya ajari ngecat, ke kebun, ke ladang dan sebagainya, hmm. nyangkul. Dan ini harus Untuk memang punya kita banyak keterampilan ya. betul, Oke, betul oke. gitu. Wah, luar biasa ya. Saya sih berharap sekali Kekasih Muria boleh menangkap nilai baik dari apa yang kita perbincangkan pada hari ini. Dan sekali lagi saya sangat mengucap terima kasih. Mungkin ada pesan terakhir Pak dari Pak Stiono untuk Kekasih Muria supaya mereka semakin bersemangat, setia, hidup semakin serupa dengan Kristus karena karakternya diperbarui ya. Karena semua diawali seperti Pak Stiono itu karakternya dulu diperbaharui sama Tuhan tuh. Baru segala sesuatunya ditambah-tambahkan. Seperti apa Pak? Sebelum ditutup firman Tuhan bilang gini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi yang dijamin Tuhan itu bukan orang kaya, orang hebat, tetapi orang benar. Nah kata benar ini bisa berkaitan berkenan kepada Allah. Kata ini berkenan kepada Allah, tetapi juga kata ini adalah seorang yang taat mematuhi aturan atau hukum. Jadi kalau orang yang berkenan kepada Allah dan mentaati hukum, maka Tuhan menjamin anak cucunya. Saya belum Yes. punya cucu, tapi Tuhan sudah memikirkan keturunan saya ketika hidup kita benar. Contohnya seperti Abraham. Karena kamu berbuat demikian, kamu tidak segan-segan mempersembahkan anakmu, aku akan memberkati kau berlimpah-limpah. Jadi berkat Abraham itu oleh karena ketaatan Abraham. Jadi karena itu saya mendorong untuk para pendengar muria yang berbahagia. Karena itu saya mau berkata, Alkitab bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bahkan Tuhan memperhitungkan sampai anak cucumu. Satu lagi, akan ada perbedaan antara orang percaya dan tidak percaya. Antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saya pikir ini untuk setiap sahabat muria, untuk setia kepada Tuhan. Karena saya percaya dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayung tidak sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan setiap pekerjaanmu, investasimu kepada Allah. Dan mari kita mau setia sampai akhir. Karena bagi Tuhan tidak. Yes. Amin. Amin. Setia-setialah, setia sampai akhir. Itu yang Amin. kita pelajari dari Pak Stiono hari ini. Saya berharap sekali Kekasih Muria boleh mendapatkan sebuah poin penting dari obrolan kita ya. Menjadi perubahan karakter. Kemudian tetap setia, loyal, hidup dekat dan lekat dengan Tuhan. Mencari kebenaran Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan, kebenaran di dalam firman yang kita pegang teguh dan kita imani, maka langkah kita ke depan itu semua akan dalam tuntunan kasih karunia Tuhan. Nah, tadi saya sempat menyebut sebuah event bahwa hari ini sebetulnya, tepat hari ini ya Pak ya, tepat Ya, hari hari ini. ini, ya, ada sebuah event penting di GKMI Maranatha dan hari ini adalah GKMI Maranatha tuh ulang tahun yang ke berapa Pak? 30. 30 tahun. Jadi Ya. happy birthday untuk GKMI Maranatha. Kami dari Radio Muria Jepara bersama dengan seluruh kru dan tim yang ada di balik layar kami ini mengucapkan selamat, sekali lagi selamat untuk GKMI Maranatha. Tuhan memberkati setiap pelayanannya, Tuhan memberkati setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanannya, baik pendetanya, hamba Tuhannya, dimanapun, baik yang di pos, yang di cabang, yang di mana-mana ya Pak ya, bersama Ya. dengan tim PIPKA, dan juga majelis, jemaat semua dalam kasih kemurahan tangan Tuhan.
Tuhan Amin. memberkati semuanya ya. Senang sekali akhirnya bisa ngobrol-ngobrol panjang lebar ceritanya sampai kemana-mana kita bisa tahu banyak hal kisah dari Pak Stiono ini dan eh, itu secara pribadi saya sangat terinspirasi Pak. Terima kasih ceritanya, terima kasih sharingnya. Saya berharap sekali Kekasih Mulia bisa menangkap nilai baiknya. Itu akhir kata dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan God Calling pada hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Amin.